Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada kemajuan ya, dan ini adalah kemajuan yang besar. Apa itu? Diterimanya salinan ijazah Pak Jokowi. Kita katakan dengan tanda kutip karena ini bukan apa yang Pak Jokowi pegang begitu, tetapi apa yang diklaim sebagai salinan yang ada di UGM. Nah, hal ini menarik untuk kita bahas karena ini merupakan sebuah kekalahan telak UGM, sebuah kekalahan telak KPU, yang mana sudah nampak terang benderang sekali ternyata semua yang dibicarakan kemarin, mulai dari upaya melindungi data-data yang ada di KPU oleh ketua KPU dan narasi-narasi yang diucapkan oleh Bu Ova UGM itu akhirnya omong kosong semata begitu, mentah semua. Nah, ini menarik. Jadi seharusnya mereka itu mengaku kalah dan kemudian meminta maaf. Jadi tidak selesai hanya di dalam memberikan ijazah, salinan ijazah itu begitu ya. Karena berarti selama ini mereka telah mendeviasi upaya pencarian kebenaran. Dan ini serius ya. Dan seharusnya Ibu Ova itu mundurlah sebagai rektor. Malu begitu. Dan ketua KPU juga harusnya mundur sebagai ketua KPU. Malu. Nah, cuman sekali lagi, kalau di Indonesia ini rasa malu itu sepertinya sudah hilang ya dari para pejabat yang ada. Nah, kita akan saksikan dulu ya pidato berapi-apinya Roy Suryo ini. Ini saya sudah lihat sebagiannya. Ini udah kayak Habib Rizik aja nih. Pidatonya menggebu-gebu sekali gitu ya. Kita saksikan. Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak jenderal, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK ya. Saya mohon izin agak terlambat datang karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Oke. Sebentar ya, di lain pihak itu ada yang mendapatkan dari UGM kalau tidak salah ya. Saya sudah lihat beritanya. Saya pikir yang didapatkan oleh Roy Suryo ini dari UGM. Secara resmi dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penyebaran ijazah. Ijazah itu palsu. Ya. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di baris krim. Itu yang pertama. Ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Oke. Ini yang menonton tolong tuliskan di bawah ini dimaksud siapa saja. Saya kemarin udah ada mengendus berita-berita sih mengenai dinasti Jokowi ini ya, yang kalau tidak salah satunya itu yang mempermasalahkan plat Aceh juga. Memang bermasalah mereka itu. Cuman saya belum tahu nih permasalahan secara luasnya seperti apa. Tolong beri saya insight di kolom komentar ya. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo. Sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini. Terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri.
polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Oke. Nah, itu menarik apa yang dikatakan oleh Roy Suryo mengenai Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini sampai saat ini itu belum terbukti melanggar hukum apapun sampai saat ini. Terbukti melanggar hukum ya, bukan apa namanya tertuduh begitu. Kalau tertuduh sudah sedari lama Pak Jokowi ini. Dan sebetulnya kalau mau begitu, upaya-upaya apa namanya pintu masuk untuk memang mengadili Jokowi itu bisa ya, karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tatkala menjadi presiden itu banyak sekali yang bermasalah, yang mana kalau bagi saya begitu ya, sebagai orang yang memang sudah sepakat kita ini di dalam negara demokrasi, yang paling rusak dari Jokowi itu merusak demokrasi. Itu yang paling rusak itu. Ya itu seharusnya setidaknya kalau tidak diusut, setidaknya dipertanyakan begitu. Dan Pak Roy Suryo sekarang ada di KPK, entah mungkin ada tuntutan baru atau apa. Yang mana kalau kita sih begitu ya merasa terwakili, alhamdulillah. Karena kalau kebohongan itu sudah pasti. Kalau Anda nanya Jokowi bohong atau tidak, ya kalau kebohongan itu udah bisa dipastikan begitu, sudah bisa ditunjukkan kalau kebohongan. Karena yang namanya kebohongan itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sudah berpuluh-puluh Jokowi itu. Cuman kalau misalkan sampai kepada melanggar hukum dalam pengertian hukum pidana, itu baru tuduhan yang ada. Ya sayangnya itu tidak pernah dibuka. Padahal pintu untuk menuju ke sana sangat terbuka lebar. Yang selanjutnya adalah selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Okay. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kena yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Yes. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Sutanto sekarang lagi diperiksa KPK juga atas korupsi produk. Oke, Dr. Sutanto itu ya, kalau tidak salah. Tolong tuliskan kalau saya salah. Ini menarik juga Gibran, sudah banyak sekali kita bahas videonya, dan pernyataan MDIS itu tidak memberikan kekuatan hukum apapun terhadap gugatan yang dilayangkan kepada Gibran sebetulnya. Karena tadi kalau misalkan dikatakan yang dipinta itu adalah ijazah SMA, SMK, itu memang tidak punya. Yang mana kemudian nanti pada akhirnya apakah yang dikeluarkan oleh MDIS kalau ada ini memang setara atau tidak dengan SMA atau SMK, itu yang harus dibuktikan, dan itu yang dihindari oleh Kementerian Pendidikan saat itu begitu untuk dicari. Malah sekarang katanya sedang diproses tuh korupsi. Nah ini memang problematik begitu ya, bermasalah. Masalah itu kalau dilakukan secara berjamaah, kena satu itu bisa di-trace, bisa tracing, bisa ditelusuri, bakal kena semua lah begitu. Yang kalau misalkan kita sebagai orang yang berakal tidak bisa membaca dalalah itu kebangetan itu, sebagaimana yang suka digembar-gemborkan oleh termus itu. Saya kira mereka para termus itu menutup mata dan menutup pikiran dari kemungkinan seseorang ini yang bernama Jokowi selama 10 tahun itu merugikan negara dengan cara membabi buta begitu. Dan bukan hanya dalam segi material ya, sebetulnya kalau dalam segi material sih saya tidak menormalisasi korupsi dalam bentuk apapun begitu ya. Cuman kalau ini kerusakan yang berbentuknya material itu bisa dikembalikan begitu, asetnya bisa ditrace, seberapa banyak sih orang makan begitu ya. Orang makan tuh
Orang makan tuh nggak banyak. Kalau orang korupsi itu biasanya uangnya itu dia bisa di tracing. Makanya undang-undang perampasan aset itu kan penting sekali. Yang katanya Pak Jokowi sudah mengajukan itu sejak beberapa tahun yang lalu. Cuman ala kulihal ya, kerugian negara yang berbentuk materi itu dia bisa di tracing, bisa diambil kembali uangnya, bisa disita lagi begitu. Itu tidak terlalu besar. Yang besar itu damage atau kerugian dalam hal ideologi negara, dalam hal sistem berpolitik, yang mana ini akan menjadikan negara kita ini tertutup sebagai negara yang demokrasi. Yang mana sedari awal kita sudah sepakat kita ini negara demokrasi. Ini kejahatannya sudah kejahatan prinsip begitu, dan itu lebih dalam daripada kejahatan materi. Mau jadi apa kita sebagai negara tanpa nilai yang kita usung bersama begitu? Itu permasalahan besarnya sebetulnya. Yang sampai saat ini mungkin ya belum ada kelompok yang secara khusus membahas hal itu. Atau sudah ada siapa kemarin itu katanya ya. Atau mungkin ada, nanti kita akan bahas itu menarik juga dilihat dari segi putusan-putusan MK ya yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya sudah bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Kang Ye. Kang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Oke, sebentar, itu yang ditunjuk siapa namanya? Tolong komentar lagi di bawah, saya tidak tahu namanya siapa. Dan yang dimaksud partai gajah itu apa? Gitu. Ini berasal dari partai gajah nggak punya ijazah. Saya nggak tahu yang dimaksud partai gajah itu apa. Kemudian yang ketiga, ini juga benar ya permasalahannya. Kalau ini dikatakan dinasti Jokowi, ada ikatan keluarga lah begitu ya dengan Pak Jokowi. Ini bukan sekali lah saya katakan begitu ya, mungkin kedua kalinya. Ini bukan satu kali berhubungan dengan jet pribadi yang mana kalau ditelusuri itu adalah milik konglomerat begitu. Dan permasalahannya di mana kalau begitu? Permasalahannya di etika. Yang saya katakan sekali lagi, Jokowi itu salah satu yang tidak punya itu etika. Kalau termulnya itu yang tidak punya diantaranya apa? Logika. Mereka nggak punya logika. Kalau Pak Jokowinya itu yang tidak punya apa? Etika. Itu nir ethics itu. Etika berpolitiknya tidak ada. Etika sebagai negarawannya itu tidak ada Jokowi itu. Nah, kalau misalkan pada akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya juga tidak memiliki etika di dalam berpolitik, ya demikianlah adanya. Kita ini katanya begitu ya, orang timur yang kemudian menjunjung tinggi ketimuran, yang mana orang-orang para termuls itu suka protes hanya gara-gara saya bilang mereka termul, yang mana mereka sudah mengakui mereka itu termul, malah memakai logo monyet begitu. Itu sudah apa yang mereka akui sebetulnya. Dan saya hanya mengiktiraf saja, bahasanya begitu. Hanya mengakui apa yang sudah mereka ingin akui. Tapi Pak masih pada protes, termul-termul yang di luar itu katanya jangan bilang termul lah, menyakiti hati dan lain sebagainya. Anda itu kalau mau membicarakan tentang etika begitu ya, prinsip etikanya itu harus ada. Underlying value dari etika itu mana yang mau kita pakai begitu. Nah, kita ini sebagai orang timur ya, di dalam berpolitik memang seharusnya memiliki etika, dan etikanya etika demokrasi. Jangan memakai etika meritokrasi begitu atau etikanya oligarki. Kenapa itu bermasalah? Ya sekali lagi kita sepakat mau jadi apa. Kalau kita mau mengangkat raja, mending Raja Jogja aja sekalian begitu ya. Jangan kayak Jokowi, repot kalau seperti itu. Ini yang saya maksud. Jokowi ini tidak punya etika, sama sekali tidak beretika di dalam bernegara itu. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan
kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Setuju? Ya. Merdeka. Setuju kalau itu. Merdeka. Adili Jokowi. Maksulkan Gibran. Adili Jokowi. Maksulkan Gibran. Oke. Kalau dalam hal adili Jokowi, saya sangat mendukung ya. Setidaknya periksa lah begitu. Karena di dalam proses persidangan pun beberapa waktu kemarin Bung Hotman ya, manusia panas. Beliau itu juga pernah menyentuh Jokowi. Setidaknya jangan sampai dibiarkan Jokowi ini lepas dari hukum begitu. Dan tuduhan-tuduhan kepada Jokowi itu sudah banyak sekali loh. Termasuk diantaranya tuduhan pembunuhan dari Habib Rizik itu. Itu harus ditanggapi dengan serius ya. Kalau Pak Jokowi tidak merasa, kenapa tidak dilaporkan saja seperti kepada Pak Roy Suryo? Ya, tetapi memang itu akan menjadi buah si malakama kalau sampai dilaporkan, nanti perkara-perkara akan terbuka. Begitu. Nah, ini sebetulnya political will-nya ada di siapa? Susah kita memang. Siapa yang bisa menjadi, bukan whistleblower ya, yang orang yang pertama kali membuka kemungkinan Pak Jokowi ini diperiksa siapa? Kita bilang KPK, alah urusan itu jangan selesai-selesai, ternyata KPK sekarang itu ya, saya kemarin sudah excited karena KPK itu ternyata mulai bertaring lagi. Lah urusan haji sampai sekarang belum selesai, sampai sekarang belum ada tersangkanya itu. Ya entahlah siapa yang memiliki kunci pertama di dalam mengetuk itu. Karena kalau misalkan itu sudah terketuk satu kali saja, itu akan sudah runtuh kesananya itu. Mudah sekali ini Pak Jokowi itu ketuk satu kali saja, sampai dibuka saja begitu kasusnya, dari satu kasus saja itu sudah akan bisa membuka semua kemungkinan. Cuman pertanyaannya sekarang, siapa yang memiliki political will untuk berbuat hal itu? Saya tidak melihatnya ada begitu. Ya cuman kita keluar saja. Nah, kalau misalkan ini menjadi suatu isu yang viral, adili Jokowi ini sebagaimana viralnya kasus ijazah Jokowi, ini mungkin ya akan lebih mengeluarkan tekanan publik. Jadi psikologi politik Indonesia ini akan shifting, akan berubah arah dari ijazah palsu kepada kebijakan-kebijakan yang merugikan negara. Dan saya rasa itu perlu ya, dalam beberapa hari ke depan ada orang yang memang tinggal di Jakarta yang bisa warawiri untuk memperjuangkan hal ini ya. Kalau yang tinggal di pinggiran seperti saya ini agak susah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta langsung ke Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Polisi Kurnia kata saya Betor Kurnia harap tenang saja, karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK. Karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Betul. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah sponsor utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta adili. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utamanya. Oke, nah itu memang apa yang minimalnya saya rasakan juga begitu ya. Kerupuk juga ternyata KPK sekarang itu susah. Terus kemana kita mencari keadilan gitu ya? Yang mana pernah saya katakan, udah sekarang waktunya kita balik lagi berdoa begitu, baca sholawat asghil supaya orang zalim itu dibenturkan lagi dengan orang zalim. Masa tidak nampak begitu ya? Dari mulai Pertamina juga masalah sekarang itu ya, bukan apa-apa. Saya bukan sebagai pengguna BBM dari swasta juga, di Garut nggak ada begitu, sel dan lain sebagainya. Cuman ini sudah morat-marit, mafia semua di belakangnya ini, mafia semua. Lah, pada akhirnya kalau misalkan kita ini tidak bisa maju sebagai sebuah bangsa, ya karena orang-orang mereka itu nggak pernah mikirin bangsa, yang mereka mikirin itu keluarga begitu, dan sanak saudara, atau lebih
yang paling luar yang mendukung saja. Tidak ada sikap sebagai sebuah atau seorang negarawan untuk memajukan bangsanya, begitu, tidak ada. Ya begitulah keadaannya begitu. Saya kadang-kadang speechless ya kalau ngomong perkara seperti ini, mau ngomong apa begitu. Yang mana pada akhirnya orang-orang yang keluar nanti umpatan dari mulutnya, saya rasa saya bukan membenarkan begitu ya, keluar umpatan-umpatan dari mulut tatkala membahas perkara politik, tetapi akhirnya itu sesuatu hal yang wajar begitu. Karena mau dibilang apa? Kita mau mengatakan konsisten di dalam bernegara, kita sudah tidak punya ya sebagai negara yang demokrasi. Sebagai seorang muslim itu minimalnya kan kita memiliki lah cita-cita untuk menegakkan syariat itu. Minimalnya harus ada cita-cita ya dengan jalan yang baik. Tetapi kalaupun tidak, ya sudah, kita sepakat di dalam negara demokratis, dan tapi hukum-hukum yang ada itu tolong diaplikasikan dengan baik begitu. Lah ini mah kita sudah sepakat negara ini sebagai negara yang demokrasi, sebagai negara yang demokratis. Tetapi demokrasinya sudah mulai dilucuti. Kemudian kita sudah bersepakat untuk berhukum dengan hukum yang ada, di antaranya KUHP dan KUHP dan BW begitu ya. Tapi itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian kita sudah ada yang namanya lembaga KPK. Ternyata kalau kata Pak Said Didu, bosnya juga di Solo begitu. Terus apa harapan kita, sisa kita sebagai warga negara Indonesia di mana? Ya pada akhirnya akan sulit. Saya rasa itu cukup lah ya. Ini yang mau melihat, ini akan menarik sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Said. Cuman saya cukupkan di sini saja dulu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya video ini ada manfaatnya. Nah sekali lagi, ini adalah sebuah kemajuan bagi yang menuntut transparansi dari ijazahnya Pak Jokowi. Dan mungkin ke depan ini akan lebih menarik lagi. Jangan hanya berhenti di dalam ijazah, mudah-mudahan lanjut kepada kemungkinan tindakan melawan hukum dari Pak Jokowi dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.